Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian classification. Classification adalah teknik supervised learning untuk mengelompokkan data ke dalam kelas tertentu berdasarkan klasifikasi atau fitur yang dimiliki. Model dibangun dari data berlabel untuk memprediksi kelas data baru. Contohnya, seperti meliputi klasifikasi email spam, diagnosis penyakit, dan pengenalan pola pada gambar ataupun teks. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan supervised based unsupervised learning. Supervised learning adalah data yang berlabel dengan input ataupun output yang jelas. Digunakan untuk klasifikasi dengan regresi. Algoritma populer meliputi direction tree, Knar's neighbor atau KNN, dan supervector matching atau CVM. Evaluasi menggunakan metrik seperti akurasi dan F1 score. Sedangkan unsupervised learning adalah data tanpa label, digunakan untuk clustering dan association rule meaning. Algoritmanya meliputi K-means, VCA, dan dbSCAD. Evaluasi lebih subjektif karena tidak ada ground truth. Baik, selanjutnya saya masuk ke dalam materi saya, yaitu ada 5 tahapan utama dalam proses klasifikasi data manual. Yang pertama itu data acquisition, yaitu di mana pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan dan terpercaya. Yang kedua itu data preprocessing, yaitu pembersih data, penanganan missing values, dan persiapan data untuk analisis. Yang ketiga itu fitur extraction, yaitu pemilihan dan ekstraksi fitur-fitur yang paling relevan untuk model. Yang keempat itu model classification, yaitu membangun model menggunakan algoritma machine learning yang sesuai. Dan yang kelima itu evaluation dan desiccation, yaitu evaluasi performa model dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil. Selanjutnya ada 5 komponen utama dalam classification. Yang pertama itu dataset, yang kedua fitur, yang ketiga label, dan keempat itu model classification, dan kelima itu evaluasi. Baik, di sini ada beberapa jenis-jenis classification. Yang pertama itu binary classification, yang kedua klasifikasi ke dalam 2 kelas, dan juga contohnya itu seperti deteksi email, spam, fans non-spam, dan diagnosis penyakit positif, fans negatif. Yang ketiga itu multi-class classification. Yang keempat klasifikasi ke dalam ke lebih dari 2 kelas, beserta juga dengan contohnya, yaitu analisis sentimen positif, negatif atau netral, seperti klasifikasi jenis dokumen. Yang kelima itu multi-label atau classification. Yang keenam itu satu data dapat memiliki banyak label sekaligus. Dan juga beserta contohnya seperti penentuan kata kunci artikel ilmiah, kemudian kategorisasi berita. Oke, selanjutnya ada representasi data dalam classification. Representasi data mengubah dokumen menjadi format yang dapat diproses oleh algoritma klasifikasi. Vector Space Model atau VSM merepresentasikan dokumen sebagai vektor multidimensi dalam ruang vektor, yaitu memberikan bobot pada kata berdasarkan frekuensi kemunculan dan keunikannya dalam koleksi dokumen. Representasi vektor mengubah teks menjadi kumpulan angka yang dapat dihitung secara matematis. Pengukuran kemiripan seperti Euclidean distance mengukur jarak geometris antar vektor. Sedangkan cosine similarity mengukur sudut antar vektor untuk menentukan kesamaan dokumen. Adapun materi tentang overfitting dan underfitting.
Overfitting yaitu model terlalu kompleks, menghafal data latih sehingga akurasi tinggi pada training namun buruk pada data baru. Adapun underfitting yaitu model terlalu sederhana, gagal menangkap pola sehingga performa rendah pada data latih maupun uji. Adapun solusi yaitu cross validation, regularisasi, menambah data latih dan seleksi fitur yang tepat. Adapun materi tentang evaluasi model. Evaluasi model klasifikasi menggunakan matriks utama yaitu akurasi atau persentase prediksi benar, adapun precision yaitu ketepatan prediksi positif, adapun recall kemampuan menemukan data positif, F1 score yaitu harmoni precision dan recall serta confusion matrix untuk distribusi prediksi. Baiklah, di sini ada tantangan classification. Dalam proses klarifikasi data mining, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk menghasilkan data optimal. Kualitas data yang buruk seperti noise atau missing value dapat menurunkan akurasi model secara signifikan. Imbalance data atau ketidakseimbangan kelas menyebabkan model cenderung bias terhadap kelas mayoritas. Dimensi data yang tinggi yang dengan banyak fitur meningkatkan risiko overfitting dan kompleksitas komputasi. Pemilihan fitur yang tidak tepat dapat menghasilkan model yang kurang akurat dan tidak efisien. Selain itu, kompleksitas model yang kompleks seperti deep learning menjadi tantangan tersendiri dalam menjelaskan hasil prediksi kepada stakeholder. Di sini ada backfraction, di mana backfraction adalah salah satu classification terbaik, di mana dia memastikan hasil dari analisis yang akurat kemudian bermakna. Nah, ada beberapa tahapan di dalam backfraction. Yang pertama, dia menentukan tujuan analisis sejak awal, kemudian mengarahkan seluruh prosesnya. Kemudian ada data cleaning, memproses data secara menyeluruh. Kemudian handle missing value dan noise. Kemudian dia menggunakan kombinasi dari metode statistika dan visualisasi untuk memahami data yang komprehensif. Nah, kemudian pahami distribusi data dan lakukan deteksi outfile sebelum membangun model. Nah, eksfoliasi data secara bertahap dari hasil analisis yang sederhana ini menuju kompleks untuk menghindari kesalahan interpretasi. Yang terpenting dokumentasi setiap langkah analisis yang dilakukan itu productionality dan audit trail. Kemudian ada studi kasus di mana sebuah algoritma Knaxboard atau KNN digunakan untuk klasifikasi atau classification berdasarkan tangga terdekat. Kemudian representasi data menggunakan vector space model atau VSF. Processing meliputi ada cashflow weighting, konversi suhu kecil, kemudian coordination, pemisahan data, kemudian ada filtering, penghapusan software, kemudian ada streaming, pengambilan kata dasar, kemudian ada pembobotan data menggunakan TF-IDF untuk menentukan kepentingan data dalam dokumen. Kemudian ada dari situ ada pengukuran kemiripan menggunakan escalation distance untuk menghitung jarak antara vektor dan dokumen. Di sini ada hasil studi kasus. Studi kasus klarifikasi dokumen teks bahasa Indonesia menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan akurasi lebih dari 90%. Evaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score membuktikan efektivitas metode KKN dengan PSM dan TF-IDF. Sistem ini berhasil membantu otomatisasi pengelompokan dokumen dengan efisien. Jadi kesimpulannya, data mining merupakan solusi efektif untuk mengelola dan menganalisis data. Klasifikasi sebagai teknik supervised learning memainkan peran penting dalam mengelompokkan data secara otomatis dan akurat. Proses klasifikasi melibatkan tahapan lengkap mulai dari pengumpulan data, processing, ekstraksi fitur, hingga evaluasi model. Pemilihan algoritma dan metode yang tepat sesuai dengan karakteristik
dan data sangat menentukan keberhasilan sistem klasifikasi.